dari dulu sampai sekarang pasti ada lagu favorit nih. Yang paling favorit apa? River sih. JKT48. Tertariknya tuh karena kecelakaan sebenarnya. Maksudnya udah apa ini? Kok penasaran? Diracunin. Nah, Kalau Koko itu. osinya siapa? Jessica Fania, JJ. Perusahaan Jepang ini mereka tuh menjual bukan hanya idol doang, tapi mereka menjual proses fans engagementnya itu bagus. bagus kayak gitu loh. Konnichiwa mesang, o genki desu ka? Sashiburi desu ne. Lama gak jumpa ya, akhirnya kita ketemu lagi di segmen Jepangan. Sekarang yang bisa dua, aku bareng Koko. ya, kenalan dulu dong. Oh ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Octavian Arman Koko. Biasa Kalau di dipanggil? Pelaga dipanggil Vian. Kalau di lingkungan apa sih? Lingkungan di luar keluarga dipanggil Koko. Jadi dari teman-teman bisa panggil Koko ya. Iya, Koko, bisa. Koko itu yang ini gak sih, yang di kartun itu gak sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang bahas apa sih kita nih? Idol Group. Idol Group. Wah, itu si Koko, aku juga sih sebenarnya itu suka sama idol group dari Jepang yaitu AKB48. Iya. Cuman kan di Indo kan ada tuh JKT48. Ya, ada cabangnya. Nah, mungkin kita bakalan bahas in general sih ya. Nah, itu tuh AKB48 kepanjangan singkatan dari Akihabara. Akihabara selaku tempat grup itu Pertamanya. ya kayak gitu. Makanya AKB disingkat. AKB. Kalau 48 sebacanya aku itu tuh 48 tuh ada arti, jadi kayak bukan membernya 48 bukan. Tapi Gila, kayak banyak banget 4 ya tuh sih. ada artinya, 8 Oh. ada artinya gitu. Dan itu dari pihak sananya sih yang artinya apa gitu. Nah, terus di 2012 dibukalah cabangnya di Indonesia pertama kali untuk di Asia Asia Base. ya Asia Base ya, tuh. di luar Jepang itu pertama di Indonesia gitu, di Namanya? Jakarta, makanya namanya JKT48. Berhubung dari situ kan waktu itu juga kan lagi naik-naiknya. Ya lagi K-pop lagi group up-nya kan sih? ya. Ini K-pop group. boyband girl band dulu Nah, tuh. itu waktu itu kenapa lebih tertarik sama J-pop, Oh, JKT48 atau jadi gitu ya? tertariknya tuh karena kecelakaan sebenarnya. Maksudnya dulu tuh yang suka pertama tuh teman-teman SMP. Oh, Kayak itu cowok-cowok, zaman- ya cowok-cowok kan misalnya suka girl band gitu kan. Ya udah ditontonin terus tuh, dijajalin terus di kelas tuh. Pakai ini dulu kan proyektor. RSBI kan, pakai Ah. proyektor. Ada apa ini? Kok penasaran? Diracunin. Terus awal pertama itu nontonnya waktu yang JKT48 di Global TV. Oh, tahu. Yang tahu. masih rame banget tuh show-nya Ya. panggung perdana mereka di TV tuh. Nah, Gila, kok itu asik kok banget. ini cantik tapi alami. Misalnya kita dulu kan lihatnya masih buluk. Kalau sekarang buluk kok bahasanya masih belum glow up gitu dulu. Iya benar-benar masih belum glow up. Cuma Oh, melodi aja berarti- yang cantik kayak di situ tuh. Ya, waktu itu kan teman-temanku malah nonton yang K-pop kan, Ya. yang girl band, boy band Ya kayak dulu gitu. tuh Suju, Super Junior, Super Junior Girls' kayak Generation gitu, gitu-gitu. Generation kayak gitu-gitu Nah, kan. kayak itu. Cuman kayak karena aku suka Jepang, jadi animeku nonton kayak gitu. Jadi aku tertarik banget sama Jepang nih. Makanya aku kok nemu JKT48 apa sih? Itu ada Jepang-Jepangnya. Waktu itu aku ingat Happy Rotation yang pertama. Iya itu, Nah, Reputation. nah itu makanya itu yang pertama banget. Nah dari sana ketemu lagi sama lagu yang lain. Ternyata itu ada sisternya di Ya, Jepang kan. ya, JKT48. AKB48. Dan lagunya dari udah situ, banyak. karena suka Jepang, ketemu yang Jepang lagi, makin suka Iya, Jepang. waktu itu ke Jepang. Dan Nuna ini adalah temanku yang meracuni aku. Jadi kayak dia yang wibu-wibu yang suka-suka ke Jepang-Jepangan, terus tiba-tiba nonton JKT terus ngajak-ngajak, suka deh. Nah, kalau itu. Koko osinya siapa? Gen Dulu Jessica Fania, JJ. 1. Jessica Mania. Jessica Fania. Yang paling suka. Yang paling suka. Padahal teman-temanku tuh sukanya member yang udah terkenal kayak Melody, Melody, Nabila, Nabila, kayak gitu-gitu. Kinal. Rena, gitu-gitu Rena, ya. Kinal, kayak gitu-gitu. Ayana, Ayana. kayak gitu-gitu. Nah, aku suka Yupi. Kalau Gen 1 tuh ya semua orang tahu Nabila kalau. Ya, ya. Jadi ini kan Nabila basic. itu yang paling banyak dan paling terkenal. fansnya Fansnya. di antara semua Member yang member lain. waktu itu ya. Waktu itu. No offense ya, cuman waktu itu yang kita lihat ya kayak gitu. Dan memang terbukti dari followers Twitternya paling besar, jutaan dulu untuk Oh, ya? member ya. Aku nggak terlalu Jutaan ngikutin banget sih itu. sebenarnya. Jadi Dan aku itu besar banget. suka aja gitu ngeliatin kayak gitu kan. Nah, waktu itu JKT naik dan girl band boy band yang lain Nah, juga lagi naik. naik. Cuman kita lebih tertarik sama yang J-pop. Karena kalau aku lihat sih konsepnya sih yang beda. Misalnya kalau Ya. girl band kan yang mainstream 7 orang, 9 orang membernya mentok.
Ini 16 Banyak satu banget, panggung. Satu panggung bermain Itu- di belakang itu totalnya 30-an. Itu mainnya sekampung gak? Iya, kayak mau demo, mau aksi gitu kan. Sampai sekarang Apalagi- masih suka gak sih? Ya masih kalau aku masih suka. Ya, tapi- Sekarang udah gen 10 terakhir. Sumpah, Udah gen 10. Aku nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya, makanya ngikutinnya itu sampai gen 3. Ini. Oh, ini gen 36. Oh, jadi di sini Koko bawa nih. Nah, ini ada ini single Ada Fidi ini. Kacusa ini single keberapa ya lupa. Yang ini senternya Zara, Ini Zara. Adisi Zara. Adisi Zara yang terkenal banget tuh yang main film. Ya, sekarang. main film. Terus Terus? ini albumnya JKT. Wow. Joy Kick and Kiss tertarik banget. JKT. Nah, terus di sini ada Nah, foto. kalau kalian beli single, aduh lupa harganya. Pokoknya kalian nanti bakal dapat foto pack 1. Nah, kalau ini dapat beruntung banget dapat Chani. Oh, Ini member favorit nih. member favorit. Semua orang saat ini. Lihat, Dan dia center ini Iya, single iya, iya. terbaru yang original. Ninita. Ini Anindita, ini Kawaii. Ini dia sekarang 3 tim nun. 3 J, K sama T. Ya, aku tahu waktu itu. Iya, dia Waktu itu 3 ada. triple tim nih. Cuman di sini kita nggak bakalan bahas ini doang. Jadi ternyata tadi aku dengar nih ada kaitannya juga sama jurusan kita. Jadi kan kita ilmu Iya, hubungan internasional. internasional. Kan? Nah, di situ tuh ternyata ada kaitannya sama multinational company nggak sih? Ya Nah. cooperation sama cultural diplomasi. Nah, kebetulan aku suka banget tuh hotel diplomasi. Nah, makanya aku ngikutin culture Jepang kan gara-gara itu. Banyak banget yang bisa pelajarin dari situ. Ya kalau secara secara perusahaan memang Jepang kan pasti cari untung di Indonesia, tapi sebenarnya tuh banyak yang bahas skripsinya tuh lebih ke bagaimana sih budaya Jepang dibawa dan dikemas sedemikian rupa. Seru Bentuknya seperti idol group ini Seru sih. dan bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia gitu. Banyak yang suka kan. Sumpah seru Dan itu sih. jadi uang kan, maksudnya orang suka tapi jadi duit kayak Seru gitu. sih, seru. Ini mahal loh, maksudnya ini udah mahal loh, berapa ratus ribu habis. Iya. Di setiap tahun biasanya tuh JKT48 atau 48 Family itu ada nama eventnya Sosenkyo atau pemilihan umum untuk member-member yang membawakan single. Nah, jadi ada 16 tertinggi, nanti itu yang bakal yang vote-nya tinggi, 16 besar itu bakal membawakan single yang Single terbaru. ya single terbarunya kayak gitu. Nah, di situ tuh fans berlomba-lomba kayak gitu. Gila sih, Ada fans Jepang, aduh aku lupa ya namanya, beliau tuh sampai berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta Gila nge-vote sih. Sunny waktu itu Gila sih itu. untuk jadi center. Tapi seru banget sih. Iya. Seru Untuk banget. vote-nya 70 ribu. Waktu itu. Wow. Gila sih, sumpah. Ya itu maksudnya banyak yang bahas penelitiannya itu ketika gimana sih kok Jepang bisa pintar banget gitu, bisa mengemas sedemikian budaya Jepang yang harusnya tidak terlalu disukai oleh orang luar, tapi bisa dikemas sedemikian rupa, bisa disuka gitu. Tapi kalau Itu. ngelihat kalau dikaitin sama culture diplomasi kayak sekarang tuh kan kayak Korea tuh udah ada ciri khasnya sendiri. Ya, kan? Jepang benar, ada benar, ciri ada khasnya sendiri. sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia bakal ada Ya, kayak gitu? kita harusnya ada Indonesia Harusnya, ini, kan? jangan cuma menyukai aja, tapi kita harus juga mikir gitu, kira-kira kita bisa kita codolkan apa gitu. Harusnya kayak gitu, nggak Iya. sih? Makanya itu jadi tugas kita sebagai anak Pemuda. muda. Si muda gak sih? Iyalah masih lah. Nah, itu Di bawah jadi tugas 40. kita. Tugas kita untuk apa sih mengeksplor lagi gitu loh. Ya, Mengeksplor lagi apa yang bisa kita potensi. ya apa yang bisa kita kembangkan lagi untuk negara kita. Kayak gitu. Jangan sampai cuma mengikuti aja tapi nggak bisa membuat. Nah itu makanya kan banyak banget ya apaan sih suka sama Jepang, apa sih suka Iya. sama Korea gitu kan. Makanya kalau kayak gitu kan kita juga bisa belajar juga kan. Kita bisa belajar Iya. buat gimana sih caranya buat membuat bisa dibilang tren Ya sebuah trennya. kayak gitu kan, yang bisa nantinya mungkin bisa mendatangkan apa namanya good financial Ya, buat ya, Indonesia, kayak Indonesia gitu. kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang pasti ada lagu favorit. Yang paling favorit apa? Kalau sekarang, aduh. Yang paling favorit dari awal sampai Ini sekarang. single apa keseluruhan ada setlist? Single. Kalau single kan ada berapa belas? Banyak sih. River sih. Sama. Single pertama. Oh, no. Gue suka River juga, River men. secara MV-nya, oh ya, entar kalian nonton ya, abis ini lihat di YouTube, Harus MV-nya nonton. River udah berapa juta gitu. Udah Gila. banyak kan nonton. Itu MV-nya untuk awal tahun 2012 sudah bagus. Gila, Kalau itu keren MV, banget, kayaknya coy. MV, terus member-membernya juga bagus. keren banget coy itu. Terus Aku lagunya di akting Indonesia tuh nggak terlalu kaku sih. Sumpah, Ya kan, misalnya pas aja gitu dan kenanya. itu seru banget sumpah, itu keren banget sih Iya. menurutku waktu itu ya. Waktu itu karena waktu SMA kan lagi apa ya, Fase-fase ya up and down pintar, ya, remaja up and down gitu kan. remaja kayak gitu kan.
ketemu sama itu, yang pertama aku dengerin si Heavy Rotation kan. Cuman Ya. yang paling ngena itu yang Reaper sama Yuhio Mitaruka. Oh ya, iya betul Kak. Itu Ya, keren ini banget. pas lagi senja ya. Nah, pas banget kan. Pas lagi senja, Pas sorry. banget. Nah itu kebetulan banyak meaning yang bisa Ya benar-benar diambil sih. ambil. Nah itu makanya suka Reaper sama Yuhio Mitaruka sampai sekarang. Iya. Nah so tapi kan ini juga kan, selain ada lagu, ada apa namanya, ada merchandise juga. Ya. Dengar-dengar ada teaternya juga. Ya, teater. Pernah ke teater ya? Pernah, aduh lupa bawa tiketnya. Nah, iseng-iseng lah ini pas lagi ada waktu kosong main teater. Waktu itu pertama kali coba tuh teater Tim J. Tim J. Pas banget Tim J. anjir. Waktu itu ada siapa aja? Servisnya sekarang sedang jatuh cinta. Itu servisnya. Nah, pas pertama kali datang tuh, bingung tuh. Mas semuanya, mana nih? Pergi ke lantai 4 kan, lantai 4. Dari jauh tuh udah rame banget nih, pasti face-face-nya. Pertama saya tanya terus beli tiket, Nah, harganya tuh 120. Ya, 100 120. 100.000, Ribuan. 100.000. 120 apa ya lupa. Itu dapat apa aja waktu itu? Tiket teater doang. Kalau mau photoshoot tambah 100 lagi. Wow. Tambah 50 ding, jadi 170. Itu kan ada yang salam-salam. Ya, Tos-tos. high touch tuh setelah High touch. teater, tapi kan lagi covid kan udah. Tapi sekarang teater lagi buka. Nah, harusnya yang waktu itu loh. Kamu high touch juga? Ya setelah show. Sama siapa? Ya semuanya high touch. Ada siapa aja? Waktu itu masih ada Sania. Anjir. Tinggi banget. 170-an. Saya kan pendek. Sania. Masih ada siapa dulu, Kina udah enggak? 2018 ya. Ya, Maksudnya Sania. tim Gen 1 udah banyak gak sih? Banyak yang udah- lulus. yang nge-trigger aku buat suka sama JKT juga itu, yang pertama itu aku suka ini juga kan, ngeliat dance. Terus yang kedua itu aku suka dengerin Jepang, maksudnya dengerin lagu-lagu, terutama lagu Jepang. Aku suka banyak beberapa kayak gitu. Nah itu yang nge-trigger aku kayak gitu loh. Iya. Dan yang selain ini ya, selain yang mereka cantik Iya. itu utama sih sebenarnya. Kenapa ya itu Iya, cover, Iya, memang enak dilihat. tapi seru sih lihat. Kalau aku sih awal pertamanya adalah selain fisik sih, ketika udah berjalan tuh melihatnya kayak gimana sih proses. Nah, ini yang aku mau tekan nih, maksudnya Jepang itu, perusahaan Jepang ini mereka tuh menjual bukan hanya idol doang, tapi mereka menjual proses. Oh, Nah, yang bedain, gimana tuh? yang menurut aku bedain AK48 Family sama boyband girl band biasa itu adalah prosesnya. Kan kalau boyband girl band lain tuh mereka harus training dulu kan sebelum didebutkan. Ya. Tapi kalau JKT48 Family ini mereka debut aja itu sambilan dengan mereka latihan. Oh ya. Jadi dari bukan siapa-siapa, ya kan dulu mereka bukan siapa-siapa, maksudnya orang biasa, gadis biasa, remaja 17 tahun, dulu tuh Nabila 12 tahun 12 sampai tahun loh. 12 tahun sampai berapa belas tahun itu cuma di training sebulanan udah debut gitu. Mereka tuh menjualnya proses berkembang bersama fansnya gitu. Fans engagementnya itu bagus. bagus kayak gitu loh. Nah salah satunya itu, Yes. selain yang tadi udah disebutin sama aku. Selainnya, Dari dulu aku menanamkan budaya Jepang itu dari hal-hal kecil ya, kayak gitu, kayak disiplin kayak gitu, disiplinnya on time terus apa. on time kayak gitu loh. Ini one day nih, kalau ada kesempatan ke teater AKB pengen Pengen lah, banget. pengen Yang gitu. aku ikutin dulu tuh, yang oishi aku dulu Mayuyu Watanabe. Oh Mayu, kalau aku Atsuko Maeda Achan. Achan suka sih. Karena Achan tuh benar-benar member yang menurut aku dari nol, dari yang introvert, pemalu, terus bisa jadi kayak sekarang tuh, itu sih yang dijual tuh. Iya, Achan tuh malu-malu, terus nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngedance. Mayuyu Jadi sih, aku idol. suka Mayuyu. Yang aku salut adalah ini idol group ini bisa bertahan di saat yang lain udah bubar, nanti nggak di Indonesia tuh. Banyak banget kan. Iya betul. Iya, girl band, boy Tapi band, girl band itu, Smash, girl band. Cherry Bell, udah nggak ada namanya kan. Iya sekarang udah Udah beranak pinak, udah berkeluarga. udah maksudnya. berkeluarga semua rata-rata. Iya, kayak gitu. Dan mereka masih. Masih ada generasi baru. Yang terbaru nih tahu Afika Oreo nggak? Afika. Iya. Dia member sekarang Sumpah. di tim J. Sumpah. Baru ditransfer. Anjir, baru tahu gua, sumpah. Gua baru tahu Performanya yang bagus. Afika tuh. Nonton aja Afika. Afika, ntar deh aku cari. Jadi dari obrolan kita tadi itu yang mungkin yang mau kita highlight ya, kayak kita nggak bisa apa ya, memaksakan kehendak buat mengidolakan seseorang gitu kan. Itu bebas, balik lagi ke selera masing-masing. Mengidolakan siapa, dan kita mengidolakan itu juga kan tergantung sama reason kita sendiri Ya. masing-masing kan. Nah itu kalau kita kan punya reason masing-masing, tentu Koko dan aku juga punya reason masing-masing kenapa kita bisa suka kayak gitu kan. Pasti ada triggernya kayak gitu. Nah buat kalian yang suka sama sesuatu, entah itu apapun di sana, apapun. ya udah kayak gitu, tanpa mengganggu orang, ya Ya. silahkan kayak gitu loh. Asal masih baik aja gitu kan. So far ya
as long as itu ini baik sih tidak maksudnya. merugikan gitu. Nah, Oh ya, kalau aku, oh ya lupa. Kalau makna dari suka JKT ini sebenarnya adalah, yaitu aku tuh mulai mempelajari proses mereka gitu. Jadi dari yang mereka bukan siapa-siapa bisa belajar, dan mereka tuh nyanyi dan itu bisa dilatih, dan mereka Bisa. sampai sekarang bisa seperti ini ya berkat latihan keras gitu. Jadi aku percaya kalau kita latihan dengan keras, sungguh-sungguh, sabar, terus kita fokus, pasti bakal bisa hasilnya Tercapai. maksimal. Dan aku belajar banget dari mereka itu gitu. Saya mereka cantik-cantik gitu, iya. tapi mereka Harusnya, prosesnya Heeh. ya itu dari, dan itu kita terasa banget sebagai fans itu loh, maksudnya yang kita lihat mereka dari nol, yang nggak tahu nyanyi fales, terus dance-nya kaku, salah-salah, masih lirik, masih tambah nabrak. Sering terjadi loh tuh mereka nabrak member-member gitu atau di panggung. Sekarang udah rapi, udah bisa ini. Berarti yang aku dapetin dari yang koko tadi itu about proses sih. Ya proses. Jadi sabar aja gitu. Ya sabar aja dan tetap semangat tentunya. Semangat. Iya sih benar, tetap semangat. Seperti penggalan lagu JKT48 Sonichi judulnya. Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. itu keren, aku suka banget. Ya, jadi kalau hasilnya mengkhianati berarti usaha kalian belum keras. Berarti kita harus coba lagi. Coba dan bersabar. Ya, Buat kalian yang lagi nonton, semoga apa yang kalian inginkan tercapai. Buat kalian yang mengidolakan seseorang, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian idolakan. Dan juga buat kalian yang lagi berusaha sekarang, lagi berproses, tetap semangat dan tentunya bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf karena kita juga sama-sama lagi belajar kan. Nah, kita juga hanya ingin berbagi lah, maksudnya berbagi cerita-cerita sama kalian tentang apa yang kita alami, apa yang dari pengalaman kita kayak gitu. Ya mungkin itu aja ya buat video kali ini. Arigatou gozaimasu. Mata minasan. Mata minasan. Bye. Bye. Usaha keras